Ada masalah pro dan kontra mengenai PPKM perlu atau tidak. Monggo dicoba Ya. dulu Om, Oke. Alkakuanya karena ini sangat bermanfaat di era PPKM ini. Kita nanti ngobrol lagi. Enak, seger, Ya. dan pastinya nanti akan kita undang siapa ini yang memilih kok bisa Ya. sampai support acara ini gitu. Salah satunya support acara ini. Wah, terima kasih banget buat Alkakua yang sudah menemani kita dan juga tamu-tamu yang akan nanti datang. Om, kita lanjut lagi dari era aktivis menjadi lawyer, dan itu tadi tantangan terberatnya ya Om ya. Ya. Terkait menjadi lawyer. Saya pengen bertanya mumpung Om Tito di sini juga terkait musim PPKM ini. Kan unsur PPKM yang diterapkan oleh pemerintah dengan hanya memakan 20 menit. Tanggapannya antara Om aktivis sama lawyer, saya segi hukumnya seperti apa Om dengan peraturan seperti itu yang diterapkan oleh pemerintah? Jadi PPKM ini ya yang sekarang ini sering jadi Polemik lah. polemik Polemik pembicaraan ya, ya, benar-benar. antara benar-benar itu penegakan hukum PPKM itu sebetulnya yang paling utama di sini ialah mengenai nyawa ya. Oke. Yang diutamakan kalau Siap. saya lihat Jadi. dari situ. Cuma ekses-eksesnya harus diperhatikan juga mengenai ekonomi masyarakat, penegakan hukum juga. Benar. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan PPKM itu. Cuma masyarakat di sini sebetulnya harus lebih sering menyuarakan mana. Pasti kan ada setiap sistem, pasti ada namanya kelemahan-kelemahannya, Benar. min plusnya. Tapi yang jelas PPKM ini saya lihat juga untuk tujuan yang baik, ya toh, melindungi nyawa. Jadi melindungi nyawa dari bahaya pandemik saat ya, ini. bahaya pandemi. Jadi corona ini apalagi sekarang juga memang udaranya kurang bagus, Iya, benar. ya toh. Musim Kondisi, dingin ya, juga di lingkungan. Jadi masyarakat juga perlu tidak lelah-lelahnya kita untuk memberikan pengertian, ya toh. PPKM ini pentingnya bagaimana, pentingnya apa. Kalau tidak ada kebersamaan antar masyarakat dengan pemerintah juga akan tidak terjadi. Oke. PPKM yang benar-benar bermanfaat itu toh. Ini kan sampai diperpanjang sampai 2 Agustus. 2 Agustus, Iya, ya. 2 Agustus dengan peraturan-peraturan yang menurut Om Tito ini gimana dengan adanya peraturan seperti itu, dengan memakan atau mungkin dengan tidak boleh untuk dijajarkan atau mungkin dijajankan gitu loh Om, di restoran itu gimana Om kalau menurut pandangan Jajankan gimana maksudnya? dalam artian saat kita atau beli di suatu toko lah itu kan waktunya cuma 20 menit untuk peraturan saat ini lah. Menurut pandangan sebagai aktivis atau pengamat lah, itu seperti apa Om, dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini? Jadi pemerintah ini pada saat darurat ya, Iya. kita harus mengkritisi itu juga. Peraturannya sudah bagus, kita sudah bagus. Tinggal oknum-oknumnya atau yang mengambil keuntungan dari itu, ya toh. Jadi min plusnya harus kita perhatikan, aturannya sudah bagus. Min plusnya pelaksanaannya tentang Di lapangan aparat ya? penegakan hukumnya Oke. bagaimana. Nanti saya banyak menemukan juga ada kafe, resto yang masih buka. Iya. Ya toh, sembunyi-sembunyi. Iya, benar. Itu kan juga melakukan pelanggaran. Nah, sementara ini pelanggaran itu juga masih abu-abu penegakan hukumnya. Ya toh, mana ada terekspos apa sampai persidangan atau sampai apa? Iya, benar. Ini kan tidak jelas. Iya, ya toh, benar. masih belum jelas gitu loh. Kalau saya lihat Kalau menurut pandangan Om Tito sendiri terkait itu semua, terkait sampai di era pemberitaan yang begitu gencarnya, ya, maksudnya pemberitaan apa maksudnya ini? PPKM yang saat ini ya banyak nih. Contohnya ini Om ya, ada yang disita LPG-nya, ada yang disiram, dan juga ada yang tidak diperbolehkan untuk dagang sama sekali, khususnya penjual kopi keliling. Nah itu di luar Jawa. Semoga Malang tidak lah Om ya, kita belum menemukan hal itu. Kalau menanggapi semua ini seperti apa Om? Sebetulnya ada aturan tersendiri ya untuk sita menyita. Ngomong artinya sita menyita siapapun aparatnya. Itu ada aturan di tata urutan perundang-undangan kita.
bahwasanya peraturan yang peraturan perda atau apa ya itu masih kan di bawah undang-undang. Di sini ada KUHP, di mana di situ penyitaan, ada penetapan dari pengadilan. Sementara ini ada nggak itu penetapan dari pengadilan? Nah, itu nanti banyak, ya banyak masyarakat yang masih belum tahu. Disita Satpol PP udah diem, nyerah dan lain sebagainya. Satpol PP-nya juga sudah ngerti nggak hukum juga. Harusnya penyitaannya bagaimana, mengambil barang bagaimana. Itu kadang-kadang kan asal comot aja, padahal itu sudah melanggar gitu loh, melanggar hukum sendiri mereka aparat. Kalau menurut pandangan Om Tito sendiri, masyarakat harus seperti apa ini untuk menanggapi hal semacam ini? Masyarakat sebetulnya ya dengan adanya sosialisasi, mendengarkan, melihat dialog-dialog hukum tentang PPKM atau tentang peraturan apa yang perlu dan tidak. Kalau itu ada Satpol PP di Sulawesi ya itu ya, itu sampai memukul, itu kan sudah pidana lain di Goa. Ya toh, itu sudah pidana lain, diproses saja pakai pidana lain, itu pakai pidana penganiayaan ya toh. Benar. Itu kalau sampai ada wanita hamil terus dipukul, terus dia pendarahan, terus sampai akhirnya bisa membahayakan jiwa, bagaimana? Itu suatu tindakan yang di luar. Jadi itulah oknum lah sebetulnya. Nah, ekses positif dan negatif yang saya bicarakan tadi sebetulnya ada kasuistis seperti itu gitu loh. Oke. Ada kasuistis yang mengenai pelanggaran itu. Sebetulnya masyarakat ya harus mulai hukum lah. Kalau memang itu ada pelanggaran ya laporkan polisi balik dong. Polisi yang melanggarkan ya laporkan propam. Siapa oknum yang melanggarkan ya laporkan. Hukum semuanya. Jadi yang kita sikapi itu hukumnya kita kedepankan. Tapi yang jelas sementara ini hanya masyarakat tertentu yang istilahnya mulai hukum. Iya benar. Jadi karena kalau menurut saya sih kurang edukasi mungkin Om ya. Pemerintah ke rakyat kurang turun ke jalan untuk memberikan sosialisasi. Terus satu hal lagi ini yang perlu catatan. Banyak masyarakat yang golongan pedagang-pedagang kecil dan sebagainya itu kebutuhan perut. Ketika kebutuhan perut ini tidak diimbangi dengan pengetahuan bagaimana pentingnya PPKM. Sementara ini pemerintah hanya mendengungkan langsung PPKM. Harusnya sebelum terjadi PPKM, kalau menurut saya itu disosialisasikan. Digodok dulu ya. Bukan disosialisasi, digodok oke lah, dibalik itu ya. Pemerintah pasti punya tim untuk seperti itu. Untuk sosialisasi sebelumnya disosialisasikan. Bukan pada saat ini ngomong PPKM terus disosialisasikan. Langsung Nah, ini kan sementara prakteknya seperti itu. Iya, jadi iya benar-benar. Ya, praktek yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi banyak masyarakat yang loh PPKM ini merugikan bagi golongan yang kelas menengah ke bawah. Rakyat padahal PPKM ini penting gitu loh. Untuk apa? Kesehatan. Ada masalah pro dan kontra mengenai PPKM perlu atau tidak.